melayang bebas menembus awan. Nyur hijau melambai-lambai. Nelayan menerjang lautan demi bongkahan ikan. Inilah pesisir pantai. Kisah di sebuah desa pesisir yang damai, dengan deburan ombak yang berbisik dan syahdunya angin, di mana penduduknya hidup berdampingan dengan laut. Hiduplah seorang perempuan bernama Tiara, anak dari kepala desa bernama Pak Dirga. Setiap hari, kehidupan di desa ini selalu terikat erat dengan lautan. Para nelayan berangkat saat pagi. Tiara, nah, kemarilah. Ada apa, Ayah? Lihat semua sampah ini. Dari mana sampah-sampah ini berasal? Aku tidak tahu, Ayah. Mungkin ini ulah para warga yang tidak bertanggung jawab. Udah, Ayah, ayo. Tadi katanya mau nangkap ikan. Nah, nanti dulu. Ini kan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan pantai ini. Pantai ini kan sumber kehidupan kita. Dan bagaimana bisa kita membiarkan semua ini terjadi? Pak Dirga, saya sudah lama bekerja di sini dan saya sama sekali belum pernah melihat pantai kotor ini. Saya khawatir, Pak, nantinya akan berdampak pada ikan dan kehidupan laut di sini. Saya tahu, Pak. Saya juga khawatir akan dampaknya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pak Dirga, saya sudah mencoba untuk membersihkan sampah-sampah ini, tetapi memang sulit sekali, Pak. Karena sampah ini datang dari berbagai tempat. Terima kasih, Bu. Tapi ini bukan hanya soal membersihkan sampah yang ada. Kita perlu mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Pertama-tama, kita harus mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai. Kita harus bekerja sama dengan para nelayan dan kapal-kapal yang lewat di sini. Setelah itu, kita harus membuat peraturan yang jelas tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Kalau begitu, saya setuju, Pak. Kita juga harus melibatkan para pemuda desa di sini agar bisa membantu dan memberikan contoh pada yang lain. Betul. Mari kita jadwalkan pertemuan untuk membahas langkah-langkah ini lebih lanjut. Sementara itu, mari kita bersihkan sampah ini bersama-sama. Saya siap membantu, Pak. Saya juga siap, Pak. Terima kasih semuanya. Saya yakin jika kita bekerja bersama, pasti bisa membuat pantai ini bersih dan indah kembali seperti dahulu. Akhirnya bersih juga. Terima kasih ya, Pak, Bu, telah membantu membersihkan pantai kita. Ayah, kenapa sih Ayah sangat peduli dengan pantai ini? Sampai-sampai Ayah rela meluangkan waktu untuk membersihkannya. Lagi pula, ini semua kan bisa orang lain yang ngerjain, Ayah. Nah, ini kan sudah menjadi tanggung jawab Ayah sebagai kepala desa di sini. Lagi pula, apa salahnya kita membersihkan sampah ini? Pantai ini kan sumber kehidupan kita. Jika kita biarkan dipenuhi oleh sampah itu, maka akan mengaruhi ikan-ikan yang kita konsumsi nantinya. Memangnya sampah-sampah itu untuk apa? Kan tidak ada untungnya bagi kita, Ayah. Siapa bilang tidak ada untungnya? Sampah-sampah ini bisa kita jadikan sebagai bahan kreasi loh. Sebentar, Ayah ambil dulu ya ke belakang. Sepertinya para warga telah berhasil menemukan solusi agar desanya terbebas dari sampah. Para warga pun mulai berkreativitas dan berinovasi
untuk menciptakan barang hasil produksi yang bernilai hias dan guna dari sampah. Berkat kepedulian akan wilayahnya, mereka mendapat sumber pendapatan yang baru. Alhasil, pantai dan darat pun kembali bersih seperti sedia kala. Nah, ini dia. Bagus kan, Nak? Wah, bagus sekali, Ayah. Aku tidak menyangka sampah-sampah yang tidak berguna itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang sebagus ini. Makanya, kamu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Karena kreativitas itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Ayah, kok tiba-tiba jadi ngomongin pemimpin? Ya karena... Tak lama lagi kan menjadi pemimpin. Hey hey oh Tiara, gantikan ayah memimpin desa kita. Hey hey oh Tiara, yes kita rasa berat, banyak beban kita. Janganlah takut melangkah, ayah selalu ada di sini. Aku tak yakin, aku rasa belum siap. Hey hey oh ayah, apalagi tuh jadi kepala desa. Hey hey oh ayah. Pak Dirga! Pak Dirga! Itu Pak! Ada penjahat! Hah? Penjahat? Apa yang mereka lakukan? Itu Pak! Coba pelan-pelan. Tenangin diri kamu dulu. Itu Pak, mereka rusuh dan menyakiti para warga desa. Mereka dipimpin oleh Kapten Van der Lim, jenderal wanita yang terkenal paling kejam itu Pak. Dia menuntut upeti dari kami para warga. Jika kami menolak, maka dia tidak akan segan-segan untuk menyakiti kita Pak. Aduh, ayah, bagaimana ini? Kita harus melakukan sesuatu. Baiklah, mari kita temui si Van der Lim itu. Ayo. Mana? Saya tidak tahu Tuhan. Di mana kepala desa kalian? Aku ingin bertemu dengan dia. Sekarang. Saya kepala desa di sini. Siapa kamu? Mau apa kamu ke sini? Saya datang dari negeri yang jauh. Saya ingin oleh-oleh yang bagus. Oleh karena itu, sebagai tuan rumah, pasti tidak akan sulit bagi Anda untuk memberikan sejumlah kekayaan yang ada di desa ini kepada tamu Anda. Benar, bukan? Benar. Tamu macam apa yang datang di desa Lam ini? Jangan mimpi. Kami tidak akan pernah memberikan apapun pada kalian. Iya, betul itu. Jangan mimpi kau. Siapa kamu? Heh, ngapain kamu di sana? Kamu kan anak buahku, Jontor. Emang iya? Iya, itu mah bukan si kapten. Dasar kamu ya. Aduh, aku sampai lupa dengan tujuanku ke sini. Hei orang desa, apa keputusanmu? Ingin dengan cara baik atau tidak?
Kamu nggak punya kuping ya? Kan tadi saya sudah bilang, jangan mimpi. Dasar orang asing tak kenal adab. Beraninya kau, Jotor, tembak dia. Dengan senang hati. Maaf Kapten, tapi ini gimana ya cara nyalainnya? Itu tinggal dipencet. Gimana sih? Dasar gak becus, sini biar aku jam tembak. Gawat, jago juga dia. Pasukan, serang dia. Biar aku aja yang tangani Kapten. Kapten, izinkan aku berbicara kepada putriku untuk terakhir kalinya. Oke lah. Nak, gantikan ayah sebagai kepala desa ya nak. Lindungi para warga desa. Jadilah pemimpin yang baik. Ayah yakin kamu pasti bisa nak. Ayah, jangan tinggalin Tiara, Ayah. Yang kuat ya nak. Sedih sekali. Dadah. Ayah. Hei orang desa, aku beri waktu hingga besok. Jika kalian tidak memberi upeti, nasib kalian akan sama seperti dia. Bahwa kini ia adalah seorang pemimpin. Rasa takut dan ragu mulai tergantikan oleh keberanian. Dan meski langkahnya masih terasa berat, Tiara selalu ingat satu hal. Dia tidak akan membiarkan ayahnya kecewa. Tidak boleh mengecewakan ayah. Pak, kemari Pak. Iya Neng, ada apa ya? Pak, tolong bantu saya untuk memanggil seluruh warga agar berkumpul sekarang. Hah? Yakin Neng mau sekarang? Ini udah tengah malam loh Neng. Iya Pak, cepetan. Ya udah, siap Neng. Bapak-bapak, ibu-ibu, kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, berkumpul. Iya, ada apa Tiara? Ada apa ini malam-malam? Kenapa disuruh kumpul malam-malam seperti ini? Semua warga dengarkan, Kapten Van der Linde akan kembali. Dan kita harus pergi sebelum itu terjadi. Kita harus meninggalkan desa ini malam ini juga. Tapi kan kita cuma punya beberapa perahu kecil Neng. Kita tidak punya pilihan lain. Kita akan pergi sekarang juga. Aduh, sepertinya badai akan datang. Hah? Badai? Sudah mau, aku ingin menyerang saja. Tetap tenang semuanya. Kita harus bertahan.
Naikin mereka ke atas, Dit. Ay, Kapten. Jeki, berikan mereka tempat yang nyaman untuk beristirahat. Siap, Kapten. Aku akan memberikan mereka tempat di sebelah kandang ayam. Bagaimana? Duh, jangan di kandang ayam juga dong. Antar mereka ke kabin tamu. Oh, iya, kabin tamu. Baik, Kapten. Ayo semuanya, ikuti saya. Pakai ini. Terima kasih. Siapa namamu? Tiara. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan gadis seperti dirimu malam-malam begini? Sedang badai pula. Kami melarikan diri dari tentara asing. Kapten mereka membunuh ayahku dan mengancam akan membantai warga desa. Kalau boleh tahu, siapa nama kapten itu? Kapten mereka Vanderlin. Oh ya, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Raka. Dan ini... Bajak laut baik yang di lehernya banyak daki. Hai, aku Jeki. Heh, kamu ini kan bajak laut, bukan member JKT, Jeki. Apa sih, Kapten? Orang aku lihat dari tadi neng teras di mulu. Makanya aku hibur. Aduh, makasih ya Bang Jeki. Iya, sama-sama, Neng. Ya udah, aku mau bantuin warga yang lain dulu ya. Kapten. Panggil Raka saja. Kamu kan bukan anak buahku. Ya udah, Raka. Ya? Kenapa tadi saat aku sebut Kapten Vanderlin, wajahmu berubah menjadi marah? Aku sama sepertimu, Tiara. Ayahku pemimpin di desa barat sana. Saat kecil semua berubah. Vanderlin datang membawa duka. Mereka datang ke desamu. Lalu, apa yang terjadi? Desaku hancur, teriakan menggema. Ayah ibu berjuang namun tak berdaya. Di bawah ranjang aku sembunyi, saksi bisu tragedi ini. Aku tidak menyangka kau pernah mengalami semua itu. Aku dengar suara tembakan di malam gelap. Aku berlari di sana meninggalkan
dan mereka pun membesarkanku. Mereka mengajariku banyak hal, termasuk bagaimana bertahan hidup dan melawan musuh. Tapi selama ini aku selalu bermimpi untuk kembali dan membebaskan desaku dari cengkeraman bangsa asing. Aku turut berduka. Mungkin masalahmu lebih berat dari masalahku. Kau sangat hebat, Raka. Maaf ya Tiara, aku malah cerita sedih kayak gini. Aku tidak pernah cerita hal ini ke siapapun sebelumnya. Gak apa-apa kok. Aku senang dengar kamu cerita. Pasti berat banget ya hidup kamu. Mendem semua masalah ini sendirian. Terima kasih ya Tiara. Kata-kata kamu itu sangat berharga bagiku. Oh iya, apa kamu mau merebut desamu dari Vanderlin? Wah, mau. Tapi bagaimana caranya? Nah, jadi begini. Jackie! Teman-teman Garuda Hitam semuanya, hari ini aku berdiri di hadapan kalian dengan hati yang penuh amarah dan tekad. Kalian semua tahu, aku telah hidup bersama kalian, tumbuh bersama kalian, dan belajar banyak hal dari kalian. Tetapi, ada sesuatu hal yang belum kalian ketahui tentang diriku. Aku adalah putra dari seorang pemimpin desa yang dibantai oleh bangsa asing. Ayahku, desaku, semuanya hancur oleh kejamnya tangan para penjajah. Aku melarikan diri dan dibesarkan sebagai bajak laut. Tapi sejak hari itu, ada bara api yang selalu menyala di dalam dadaku. Mereka mungkin telah mengambil segalanya dariku, menghancurkan keluargaku, desaku, masa kecilku, tapi tidak dengan semangatku. Ya! Dan sekarang tiba giliran kita untuk menyerang. Ya! Ini bukan hanya tentang dendamku. Ini tentang kebebasan kita. Tentang hak untuk hidup tanpa penindasan. Desa Tiara juga menderita oleh orang-orang itu. Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Besok saat tengah malam kita akan menyerang markas mereka. Hidup atau mati, mari kita berjuang sampai akhir. Untuk kebebasan! Untuk kebebasan! Yang menghampiri mereka. Jack, Jontong! Ada apa Kapten Vanderlin yang cantik? Aduh, aku jadi malu. Aku sampai lupa ingin ngomong apa. Jack, Jontor, hari ini aku merasa sangat gelisah. Aku rasa akan ada bahaya yang datang menghampiri kita. Sekarang, aku ingin kalian berkeliling markas ini agar tak ada satupun penyusup yang bisa masuk. Laksanakan, Kapten. Kapal siapa itu, John? John? Aduh, sempat-sempatnya. Aduh, ada apa sih, Jack? Itu lihat ada kapal yang datang. Sini pinjam topongmu. John, itu kan kapal Garuda Hitam. Apaan tuh? Udah, nggak usah bertanya. Ayo cepat, kita harus segera melapor ke kapten.
kapal bajak laut Garuda Hitam sedang menuju markas kita, Bos. Aduh, gawat, gawat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kalian lakukan? Sampai-sampai bajak laut Garuda Hitam datang. Kita mah gak ngapa-ngapain, Bos. Bos, kalian buat mereka marah. Kan yang jahat di sini cuman Bos. Bisa diam tidak kau? Kita ini sedang dalam bahaya. Tahu gak? Gak usah takut, Bos. Kan kita punya banyak pasukan. Kita juga punya senjata yang jauh lebih canggih daripada orang-orang pribumi itu yang cuma pakai golok. Apalagi di sini ada aku, orang paling kuat di sini. Mereka bukan tandinganmu, Jack. Ku dengar kapten mereka itu sangat kuat dan tak terkalahkan. Bos, lihat Bos, mereka datang. Mau apa kalian kesini bajak laut? Yuk Vanderlin, masih ingat denganku? Kau, kapten bajak laut Garuda Hitam? Bukan, aku hanyalah anak malang yang berhasil selamat dari pembantaian yang kau lakukan itu. Bos, dia itu pemimpin bajak laut Garuda Hitam. Kau Raka yang terkenal itu? Ya, begitulah. Ada perlu apa, Kapten? Sampai repot-repot datang ke sini? Aku hanya ingin memberi kalian pelajaran. Hei kau, ternyata kau yang membawa para bajak laut ini? Iya, aku yang membawa mereka ke sini. Aku meminta bantuan kepada mereka untuk membebaskan desaku dari orang jahat sepertimu. Hah? Dasar kurang ajar! Contoh, jangan diam saja. Cepat serang mereka. Dengan senang hati. Biar aku aja kapten yang menghadapi dia. Laut baik yang di lehernya banyak, Daki. Hai, aku Jackie. Halah, Jackie dilawan. Silat Nusantara nih, Bos. Jackie, kau tidak apa-apa? Aman, Kapten. Alah, pesilat Nusantara lembek. Ayo, bangun. Sini. Aku menantangmu, Kapten. Cih, anak kecil. Pulang saja kamu. Dicari mama nanti. Wah, gede juga nyali kamu ya. Aku ini orang paling kuat di sini. Udah, nggak usah banyak ngomong. Maju sini.
Kejam, dasar kejam. Memangnya apa salah ayahku sampai kau tega membunuh ayahku? Dasar jahat. Kenapa kau melakukannya? Apa salah ayahku? Tiara, cukup. Tolong lepaskan aku. Ampun Tiara. Cukup. Kau bilang cukup. Kau bunuh ayahku. Kau ambil segalanya dariku. Kau bilang cukup. Kamu pikir rasa sakit ini bisa hilang begitu saja? Kamu tidak akan pernah mengerti rasa sakit ini. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu sayang. Ayahku adalah satu-satunya orang yang aku miliki. Tapi kamu membunuhnya. Tiara, berhenti. Sudah cukup. Kamu sudah cukup menderita. Jangan biarkan kebencian memakanmu lebih dalam. Dari mana kamu tahu ini sudah cukup? Dia pantas mendapatkannya. Dia membunuh ayahku, Raka. Aku tahu rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi ini bukan jalan yang ayahmu inginkan, Tiara. Lantas apa lagi yang kumiliki, Raka? Semua yang kupunya, semua yang kucintai, sudah hilang. Aku hanya butuh keadilan untuk ayahku. Keadilan bukan hanya menghancurkan hidup orang lain, Tiara. Walaupun kamu membunuh dan menghancurkan dia, tapi itu tidak akan mengembalikan ayahmu. Kapten! Kurang ajar! Jangan lari kau! Kapten, bertahanlah. Aku akan segera mencari pertolongan. Jackie, sudahlah. Di sini saja temani aku. Terima kasih ya. Selama ini kau telah menjadi teman yang baik. Gak usah ngomong gitu, Kapten. Maafkan aku, Jackie. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu kalau aku sangat menghargai persahabatan kita. Jangan bicara tentang kesalahan. Semua itu gak penting. Aku hanya ingin kau selamat, Kapten. Aku harap kita punya banyak waktu untuk bersama, Jackie. Aku tidak bisa kehilanganmu, Kapten. Kamu adalah sahabatku. Tanpamu semuanya akan terasa kosong. Tenang saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Kapten. Selamat tinggal, sahabat. Orang-orang di sana muda lagi, semua pertanyaan
Setiap kisah kepahlawanan akan mencapai akhirnya. Pertarungan antara harapan dan takdir selalu ada pada satu titik, di mana para pahlawan harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pertempuran bisa diakhiri dengan kemenangan dan akhir yang bahagia. Bagi sang sahabat, kehilangan itu tak mudah dilupakan. Setiap suara ombak akan membawa kembali bayangan masa lalu. Petualangan yang pernah mereka jalani bersama di atas dek kapal gagah mereka yang dahulu mengarungi luasnya lautan. Tiara kini menatap laut dengan tekad baru. Raka mungkin telah tiada, namun semangatnya tetap hidup dalam hatinya. Tiara berjanji bahwa perjuangan yang pernah Raka mulai akan terus ia lanjutkan demi desanya. Waktu akan terus berputar. Ombak akan terus menghantam pantai. Namun nama mereka akan selamanya terukir dalam kisah yang tersimpan di desa pesisir. Sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan pengorbanan. Perjalanan ini mungkin telah berakhir di panggung. Namun, kisah dan cerita ini akan selalu terkenang dalam memori yang abadi. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Let me drown my bones in the ground. I will still come around when time for sleep is through. Over hill, over dale, through the valley and vale. Do not weep, do not wail. I am coming, only you